Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep terong sambal baja. Ini kebetulan Fluffy kasih tadi habis panen terong di halaman rumah. Ini terongnya ada dua macam Fluffys, ada terong ungu dan juga terong hijau. Ini kurang lebih beratnya 1 kilogram. Ini terongnya akan kita potong-potong ya. Kita potongnya miring-miring karena ini besar banget, jadi kita potong-potong. Kemudian akan kita potong memanjang supaya nanti hasilnya lebih cantik. Nah, ngomong-ngomong soal terong Fluffys, aku tuh suka banget sama sayuran satu ini karena bisa dimasak berbagai macam resep. Kadang aku goreng gitu aja makan pakai sambal juga enak, kadang sayur lodeh, kemudian kadang kita goreng tepung dan masih banyak yang lainnya. Nah, kebetulan hari ini aku dapatkan resep sambal bacak ini dari ibunya Fluffy kasih. Dan aku mau bagiin ke Fluffy di rumah. Ini setelah terongnya kita potong-potong, kita akan goreng terlebih dahulu ya. Pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus panas dan agak banyak jumlahnya supaya terong yang kita goreng warnanya tetap cantik pada saat sudah selesai digoreng. Ini jangan lupa ya, kita aduk-aduk supaya nanti matangnya merata. Nah, kira-kira seperti ini Fluffys. Ini gorengnya sudah cukup matang ya. Ini sekarang kita angkat. Kemudian kita akan sisihkan. Fluffys bisa lihat kan warnanya itu masih cantik banget. Ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kita aduk-aduk sampai nanti terongnya mateng, baru kita angkat. Nah, ini sudah cukup mateng, warnanya masih cantik banget ya. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini udah komplit banget. Di sini kita siapkan ada cabai keriting ini sebanyak seperempat. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan ada kemiri ya. Ini nanti yang akan bikin jadi gurih banget sambelnya. Kemudian ada tomat. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender, mau pakai ulekan juga boleh. Jangan lupa kalau mau pakai blender tomatnya dipotong-potong dulu, kemudian beri sedikit air, baru kita blender bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah halus, sekarang siap untuk menumis. Siapkan minyak. Ini minyaknya tadi aku pakai bekas minyak goreng terongnya ya, masih bening banget jadi kita pakai aja. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini dan udah nggak bau langu sama sekali. Kemudian baru setelah ini kita akan tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur, di sini kita akan siapkan bumbu-bumbu lainnya. Ada garam secukupnya, gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini aku suka banget dari sambal ini karena warnanya itu cantik banget sambelnya. Kemudian kalau sambalnya udah enak, baru kita akan masukkan terongnya. Kemudian kita akan aduk perlahan. Ini karena terongnya sudah mateng, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, cuman diaduk-aduk sebentar aja. Kalau sudah rata, baru kita angkat. Nah, seperti ini aja Fluffys. Ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep masakan urap. Ini urapnya beda banget dari resep-resep yang selama ini Fluffy kasih bikin. Ini kita siapkan untuk sayurannya ada kangkung. Kemudian setelah ini kita siapkan ada kacang panjang. Kita siapkan lagi ada bayam. Ini aku pakai bayam kebo, jadi daunnya lebar-lebar banget. Kemudian setelah ini kita siapkan toge dan ada kecipir. Setelah ini kita langsung pertama-tama akan siapkan bumbunya ya, bumbu urapnya ya. Nah, di sini kita akan siapkan ada cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah,
kemudian ada bawang putih, ada kencur, dan ada udang rebon. Ini yang beda nih, kita akan pakai udang rebon untuk bikin urapnya. Pertama-tama kita akan haluskan semua bumbu tadi ya menggunakan blender. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan sedikit minyak. Pastikan minyaknya sudah panas terlebih dahulu ya. Baru kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita akan tambahkan lagi daun jeruk supaya aromanya lebih wangi lagi, dan tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget. Baru kita akan tambahkan kelapa. Ini kelapanya kita cari yang masih agak muda ya, jangan terlalu tua. Kalau ketuaan nggak enak kalau untuk bikin urap. Nah, setelah ini kita akan tambahkan air. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya. Kalau mau gula Jawa boleh, kalau mau gula pasir juga boleh. Kalau manisnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Dan kita akan rebus bumbu atau bahan bumbunya ini sampai nanti kering. Jadi caranya biasanya kan Flavi kasih kalau bikin suka cuma ditumis aja. Kali ini kita akan rebus dulu supaya nanti lebih enak dan juga lebih tahan lama bumbunya. Nah, seperti ini sudah kering airnya. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan air untuk merebus sayurannya. Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu kacang panjangnya. Kemudian kalau sudah mateng, nggak usah terlalu mateng banget, kita angkat. Setelah ini kita akan rebus kangkungnya. Masak kangkungnya juga nggak boleh terlalu lama-lama supaya nanti masih ada kris-krisnya dan masih seger. Kemudian kita angkat. Setelah ini kita akan rebus sayuran yang lain. Di sini kita siapkan bayamnya. Ini bayam itu seger banget dan daunnya lebar-lebar. Aku suka banget dengan daun bayam kebo. Nah, ini kalau sudah matang kita angkat. Setelah itu kita akan rebus kecipirnya. Kalau sudah matang kita angkat juga. Setelah ini untuk yang terakhir kita akan masukkan atau kita rebus togenya. Kalau rebus toge itu nggak usah lama-lama, cuma cemplung. Habis itu kita angkat karena toge itu sebentar banget udah mateng. Kalau sudah mateng semuanya, kemudian kita akan siapkan mangkuk. Kemudian sayur-sayurannya kita akan masukkan ke dalam mangkuk, atau mau pakai nampan juga boleh, atau pakai piring yang lebar juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu yang sudah tadi kita rebus. Dan kita pakai secukupnya aja. Tadi aku bagi dua ya, karena kebanyakan ini separuhnya lagi untuk besok-besok lagi aku masukin kulkas. Kemudian setelah ini kita akan campur bumbu dan juga sayur mayurnya. Ini Flavis bisa lihat kan, sayuran itu masih seger banget dan warna bumbunya juga cantik banget, merah ya. Nah, ini urapnya sudah siap. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Tinggal siapkan nasi anget, tempe goreng sering atau tahu goreng sering. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang sederhana banget. Resepnya ringan, mudah, dan kita hanya pakai bahan-bahan seadanya aja di kulkas. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tahu. Di sini aku pakai tahunya sebanyak kurang lebih 5. Ini aku pakai tahunya tahu coklat. Kalau Flavis pakai tahu putih, nanti tahunya digoreng dulu ya, biar nanti nggak hancur. Kemudian di sini kita siapkan ada sayurannya. Di sini aku pakai wortel. Kemudian wortelnya ini akan kita potong-potong. Kalau misalnya Flavis nggak ada wortel, Flavis juga bisa pakai sayuran jenis lain sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan, ya kalau yang ini bahan kesukaan anak-anak banget, yaitu bakso. Flavis juga bisa menggantikannya pakai fish cake, ataupun kalau ada udang boleh pakai udang. Kalau misalnya di kulkas ada stok dada ayam juga boleh pakai dada ayam ya. Kemudian kita akan potong-potong.
Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan sayuran lainnya. Di sini aku pakai kubis. Ini kubisnya kurang lebih segenggam aja. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian kita potong-potong. Motongnya supaya nanti cantik, agak memanjang ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini praktis banget kok, cuman ada bawang putih dan juga merica. Kemudian bawang putih dan mericanya akan kita haluskan, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Kemudian kalau sudah halus, kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan masukkan bakso dan juga tahunya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, kalau kira-kira bakso dan tahunya sudah mulai matang, kita akan masukkan sayurnya. Pertama-tama sayurnya kita masukkan wortel, karena wortel agak keras ya, jadi kita masukkan pertama. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan sedikit air. Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan ini ada saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti tahu, bakso dan wortelnya sudah matang. Nah, ini sudah mendidih. Nah, kalau semua sudah matang, kita akan masukkan kubisnya. Nah, ini kenapa masukinnya belakangan, supaya nanti pada saat dimaem kubisnya itu masih warnanya cantik dan masih krius-krius. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Nah, kalau misalnya dirasa kubisnya sudah cukup matang, di sini supaya kuahnya lebih kental, aku akan pakai larutan tepung maizena sedikit aja, ini kurang lebih setengah sendok teh. Airnya kurang lebih 100 ml. Kemudian kita masukkan, kita tunggu sampai nanti mendidih lagi. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini sudah cukup matang. Ini rasanya udah enak banget, aromanya udah harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget aja. Ini kita udah nggak perlu lauk lain lagi, karena udah ada tahunya, udah ada baksonya, udah ada sayurnya. Pokoknya komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep masakan yang murah meriah, sederhana banget, tapi rasanya enak banget. Kita akan bikin masakan dari sawi putih ya. Ini kita siapkan sawi putihnya sebanyak satu aja. Kemudian bagian ujungnya dibuang, setelah itu kita potong-potong. Untuk motong-motongnya kali ini nggak besar-besar, kecil-kecil aja. Nanti akan kita campurkan juga dengan tahu ya. Nah, ini kalau sudah selesai dipotong-potong, nanti kita akan sisihkan dulu, kita akan cuci bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai tahu yang sudah digoreng, tahu coklat, tapi Fluffies juga bisa menggantikannya menggunakan tahu putih ataupun tahu kuning, tapi nanti digoreng terlebih dahulu ya, supaya nggak cepat hancur. Nah, ini tahunya akan kita potong tipis-tipis. Jadi tadi sayuran juga kita potong tipis-tipis, dan tahunya juga kita potong tipis-tipis hari ini. Kemudian setelah ini kita siapkan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya nggak usah banyak-banyak, cukup separuh aja udah cukup. Bawang bombaynya juga kita potong tipis-tipis ya. Kemudian kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu uleknya. Untuk bumbu uleknya sini siapkan 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan cabai kurang lebih 10 ya. Kalau misalnya Fluffies mau nanti sayurnya lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies. Kemudian kita akan haluskan. Di sini Fluffies bisa menghaluskan menggunakan ulekan seperti aku hari ini, atau Fluffies juga bisa pakai
blender, tapi nggak usah terlalu halus ya, biar nanti warnanya itu cantik. Nah seperti ini aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan dan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang bombaynya. Biarkan nanti sampai layu dan aromanya itu harum banget. Baru setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek. Kemudian setelah ini kita tumis-tumis lagi sampai nanti bumbunya itu harum banget. Kita akan tambahkan lagi daun salam ya, untuk supaya lebih harum lagi. Daun salamnya nggak usah banyak-banyak, cukup 3 lembar aja. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti semua bumbu aromanya harum. Baru kita tambahkan tahu yang sudah tadi kita potong-potong. Nah kalau misalnya Flavis masih pakai tahu putih yang basah, tahu kuning yang basah, tahunya tuh digoreng terlebih dahulu, baru dicemplungin sama bumbu yang sudah dihaluskan dan sudah ditumis. Nah kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, dan gula pasir sesuai dengan selera Flavis. Kalau Flavis nggak suka gula pasir ya boleh di skip aja. Kemudian tambahkan lagi air sebanyak 100 ml. Airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 100 ml aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya itu meresap dan rasa kuahnya itu sudah enak. Baru masukkan sawi putihnya tadi yang sudah tadi kita potong-potong dan juga sudah dicuci bersih. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah masaknya itu nggak usah lama-lama lagi Flavis. Kalau misalnya sawinya sudah masuk, ini cukup diaduk-aduk, kemudian biarkan sampai rata, lalu biarkan nanti kuahnya itu mendidih lagi, baru nanti kita angkat. Nah ini begini aja udah cukup. Ini rasanya udah matang, sawinya juga jangan terlalu kematangan, nanti rasanya kurang enak ya, karena masak sawi itu lebih enak tuh kalau maam tuh masih krius-krius gitu. Nah ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Flavis tinggal tambahkan lagi nasi anget, ataupun kalau mau pakai tambahan lauk lainnya juga boleh. Kalau enggak, lauk ini aja juga udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari kembang kol ya. Biasanya kan kembang kol ini kita pakai untuk bikin sup, atau kita pakai untuk campuran capcay. Nah hari ini kembang kolnya akan kita masak dengan telur. Ini kita siapkan kembang kolnya kurang lebih ya segenggam aja ya. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah ini kita akan cuci bersih. Nah setelah dicuci bersih, nanti baru kita akan rebus terlebih dahulu. Pastikan sebelum merebusnya airnya sudah harus menggolak-golak ya. Kemudian ngerebusnya nggak usah lama-lama Flavis, jadi cuman cemplungin air mendidih, biarkan mendidih lagi, tunggu beberapa detik, kemudian kita angkat. Jadi nggak boleh sampai kelembekan ya. Nah ini sudah matang. Kemudian sekarang kita angkat dan kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper. Kalau kita Flavis nggak punya chopper, bisa dicincang manual ya, pakai golok ataupun pisau. Nah ini sudah halus. Sekarang kita siapkan telur. Di sini telurnya kita siapkan sebanyak 5 butir. Bagi Flavis yang baru datang ke channel Cinta Lala, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga loncengnya dinyalakan supaya nanti setiap kali Cinta Lala upload video, Flavis nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Cinta Lala. Nah ini kita tambahkan merica secumpit aja, kemudian tambahkan penyedap rasa, garam sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian kita akan kocok telurnya. Nah kita akan masukkan kembang kol yang sudah tadi kita haluskan. Nah ini jangan pakai blender Flavis, pakainya chopper. Kalau misalnya nggak ada chopper boleh pakai cincang manual. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya sebanyak 3 batang, kemudian dipotong halus-halus ya. Nah setelah ini baru kita akan aduk rata. Ngaduknya pakai spatula aja udah cukup. Kemudian kita langsung menggorengnya. Di sini kita akan menggoreng menggunakan sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan adonan telurnya. Jangan lupa caranya kita aduk-aduk bagian pinggir ke tengah sih, supaya nanti matangnya merata sempurna. Nah kalau kira-kira bawahnya sudah matang, sekarang kita balik. Nah untuk membaliknya paling gampang, kita pakai piring yang rata. Kita tuang ke piringnya, kemudian
kita tuang lagi ke wajannya. Nah ini kita ratakan karena bentuknya agak penyok, kita ratakan biar tampilannya tetap cantik. Nah ini kita masak lagi. Kalau bawahnya kira-kira sudah agak matang, kita balik lagi. Ini cukup 2 kali balikan aja. Nah kemudian biarkan lagi, kita masak sebentar. Kalau kira-kira sudah matang, kita langsung aja sajikan di piring. Ini dia telur dadar kembang kulnya sudah mateng. Ini cocok banget untuk camilan pakai cabai rawit atau sambal tomat, enak. Untuk lauk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep tumisan yang praktis banget untuk Fluffies di rumah. Ini cocok banget nih untuk Fluffies yang mau menyiapkan sahur tapi waktunya buru-buru banget. Ini selain bikinnya gampang banget, rasanya juga enak banget. Ini kita siapkan dulu buncis, ini kurang lebih sak tekem ya, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah setelah ini kita letakkan dulu dalam wadah. Kemudian di sini kita tambahkan ada toge. Nah Fluffies bisa pakai toge seperti yang aku pakai, atau bisa pakai toge kedelai juga nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak. Nah untuk bumbunya di sini ada bawang merah. Bawang merahnya nggak usah banyak-banyak, 6-7 aja udah cukup. Kemudian bawang putihnya juga nggak usah banyak-banyak, cukup 5 aja udah cukup. Kemudian dipotong tipis-tipis. Nah, selain ada bawang dan juga brambang, kita pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffies mau yang pedes, boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya Fluffies yang nggak sama sekali nggak doyan pedes, bisa pakai cabai besar, terus bijinya dibuang. Nah ini cabainya kita potong-potong juga. Kemudian tambahkan lagi laos atau lengkuas. Ini nggak usah banyak-banyak, cukup setengah jempol aja. Kemudian tambahkan lagi 2 lembar daun salam. Kemudian kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Biarkan sampai harum. Nanti baru setelah itu kita akan masukkan ada cabai, ada lengkuas, dan juga ada daun salamnya. Kemudian kita tumis lagi sampai nanti semuanya berbau harum. Baru setelah itu kita akan masukkan buncisnya. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sesuai dengan selera Fluffies. Kalau aku sih lebih suka yang gurih manis. Fluffies juga atur aja sesuai dengan selera Fluffies di rumah. Nah kita akan aduk-aduk, kemudian tambahkan lagi air, nggak usah banyak-banyak, airnya cukup 100 ml aja. Kemudian kita masak sampai nanti buncisnya itu setengah mateng dan airnya juga udah mulai susut. Kemudian baru masukkan togenya. Nah kalau togenya sudah masuk, masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar supaya nanti pada saat dimaem itu masih ada rasa krius-kriusnya dan enak banget ya pokoknya. Nah ini udah mateng, aromanya juga udah harum banget. Apalagi kalau aku tuh suka banget sama yang namanya toge. Jadi kalau masak toge itu nggak boleh sampai kematangan, masih ada rasa krius-kriusnya. Sekarang kita langsung saja angkat, kita sajikan di meja makan. Kita makan selagi hangat ya. Tambahkan lagi kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung atau tahu goreng sreng. Wah pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan dari sawi putih. Ini aku siapkan sawi putihnya sak bonggol aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang dan kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya itu lebar-lebar aja karena nanti pada saat dimasak dia pasti langsung layu. Kalau sudah potong-potong kita masukkan ke dalam wadah dan nanti kita cuci bersih ya. Setelah ini kita siapkan temannya, yaitu di sini aku pakai tahu. Untuk tahunya kalau ada dan kalau bisa pilih tahu yang kopong ya, karena rasanya lebih enak untuk tipe masakan ini. Nah selanjutnya kita siapkan bumbunya. Bumbunya sederhana banget dan gak banyak macam, cuma ada bawang merah sebanyak 6,
bawang putih 2 dan 2 kemiri dan seperempat sendok teh dan 1 sendok teh ketumbar. Di sini aku pakai yang bubuk. Kalau misalnya Flavis ada yang bulat-bulatan juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya memakai ulekan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender ya. Nah, kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan wajannya. Dan juga kita siapkan minyaknya secukupnya aja. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu sampai nanti aromanya itu harum banget. Nah, baru setelah itu kita tambahkan ada daun salam sebanyak 5 lembar dan ada lengkuas ini kurang lebih sak jempol. Kemudian kita akan tumis lagi sampai semuanya berbau harum. Nah, baru setelah ini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 700 ml dari setengah butir kelapa ya. Jadi masakan kali ini santannya itu nggak usah kental-kental, encer aja, tapi tetap rasanya gurih banget. Ini kita tambahkan lagi gula Jawa, ini kurang lebih sak jempol. Kemudian ada garam, penyedap rasa, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kadang-kadang ada yang lebih suka masakan lebih asin, ada yang enggak, jadi disesuaikan aja. Ini kita akan masak sampai nanti tahunya mateng, kemudian santannya juga udah mateng dan tanek banget. Baru setelah itu nanti kita akan masukkan sayur-sayurannya. Nah, kalau misalnya sayurannya udah masuk, kita akan aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita tunggu sampai nanti mendidih. Baru setelah itu nanti kita angkat. Jadi masaknya nggak lama-lama, karena nanti ketika dimaam itu masih ada rasa krius-kriusnya dan sayurannya itu juga masih kelihatan seger banget. Nah, seperti ini aja. Ini sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga sudah harum banget. Terus pokoknya kita siapkan aja nasi yang banyak untuk maam lauk ini. Ini sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang simple banget. Bahannya juga gampang banget untuk dicari di sekitar kita. Hari ini kita mau bikin tumis kol dan juga kue tiaw. Biasanya kalau kita masak kue tiaw itu agak ribet, tapi hari ini kita akan bikin yang sesimpel mungkin dan rasanya masih tetap enak. Ini kita siapkan dulu kolnya. Aku pakai separuh aja supaya nggak kebanyakan. Kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita letakkan dalam wadah dan kita akan pisahkan ya. Tadi kan waktu memotong masih gempel. Nah, sekarang kita pisahkan. Nah, setelah ini baru kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi, di sini ada kue tiaw. Untuk kue tiawnya aku pakai 1 bungkus aja. Ini kue tiawnya masih seger banget, jadi masih basah. Kemudian untuk bumbunya ini simple banget. Kita hanya perlu cabai keriting. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas, boleh pakai cabai rawit merah. Kemudian kita potongnya kecil-kecil aja. Hari ini kita nggak ngulek-ngulek, nggak blender-blender, cukup dipotong-potong aja. Kemudian tambahkan jahe 4-5 iris. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka rasa jahe, boleh jahenya di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Untuk daun bawangnya kita potong panjang aja ya. Jadi menu hari ini nggak ribet banget, semuanya tuh serba cepat dan kilat. Ini cocok untuk Flavis yang suka masak dengan waktu yang sedikit. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan, kemudian minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah kita potong-potong. Kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget dan berubah warna seperti ini. Nah, baru setelah itu kita masukkan kolnya.
Ini kalau di tempat klasifikasi namanya kubis. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti agak layu. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 50 ml aja. Kemudian tambahkan lagi garam, kemudian penyedap rasa, gula pasir, dan juga tambahkan lagi kecap asin. Di sini untuk kecap asinnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Untuk kecap manis di sini aku pakai 3 sendok makan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kulnya setengah mateng. Baru setelah itu kita akan masukkan kue tionya. Ini kue tionya masih seger banget, masih kenyal banget, dan rasanya juga enak banget kalau misalnya teksturnya itu masih kenyal banget. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti semua tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Baru setelah itu kita akan masukkan daun bawangnya ya. Jadi masukkan daun bawang itu di bagian akhir aja. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi. Kalau misalnya daun bawang udah masuk, nggak usah lama-lama lagi masaknya, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu udah diangkat. Seperti ini aja, udah mateng. Kemudian saat ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di piring. Ini dia masakan tumis kue tiaw dan juga kolnya hari ini. Praktis banget, bumbunya juga sederhana banget, rasanya juga enak banget. Oh ya Flavis, untuk menambah aroma dan rasa supaya lebih gurih, taburin lagi pakai bawang goreng ya. Nah ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan tumis kacang panjang. Ini resepnya gampang banget untuk Flavis tiru. Rasanya juga enak banget. Bahan-bahannya juga sederhana banget. Bisa Flavis cari di sekitar rumahnya Flavis. Ini pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang ya. Ini kurang lebih banyaknya 15 helai. Kemudian ini kita potong-potong, tapi potong-potongnya lumayan panjang, sekitar 5 cm. Pertama-tama sebelum ditumis kita akan merebus terlebih dahulu kacang panjangnya. Jadi begitu airnya mendidih, tambahin garam dan juga sedikit minyak, baru kita masukkan kacang panjangnya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama. Jadi begitu cemplung, mendidih, terus angkat. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya aku ada tahu putih 1 kotakan aja udah cukup. Kemudian kita potong-potong, tapi kali ini potongnya nggak usah kotak-kotak ya. Kita akan potong memanjang seperti ini. Kalau sudah semua dipotong, kita sisihkan, kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga sederhana banget Flavis. Di sini kita pakai cabai merah keriting sebanyak 10. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya boleh tambahkan cabai rawit. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Kalau untuk bawang putihnya agak banyak ya. Kemudian kita akan geprek, kemudian cincang halus. Pokoknya masakan kali ini nggak ada ulek-ulekan, nggak ada blender-blenderan, semuanya serba praktis dan mudah banget. Kalau sudah selesai dicincang, kita taruh dulu dalam wadah. Kemudian siapkan wajan. Beri sedikit minyak untuk menggoreng tahunya terlebih dahulu. Nah, untuk menggoreng tahunya kali ini nggak perlu minyak yang banyak banget, karena aku pengennya tekstur tahunya tetap sedikit basah, jadi nggak kering banget. Nah begini aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan, karena ini wajannya besar jadi aku pinggirin aja. Terus aku tumis bawang putih dan juga cabenya di sebelahnya. Kalau misalnya wajannya Flavis kecil, tahunya diangkat dulu ya. Kemudian kita tumis bawang putih dan juga cabenya. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah wangi banget, baru cemplungin lagi tahunya. Nah ini sudah wangi banget bumbunya.
Kemudian kita campur rata dengan tahunya. Setelah ini baru masukkan kacang panjangnya. Tambahkan lagi di sini ada garam, kemudian penyedap rasa. Kalau misalnya papi suka boleh tambahkan sedikit gula pasir ya. Dan juga ada kecap asin. Kemudian aduk rata sebentar. Nah, kita akan tambahkan sedikit air ya. Tapi airnya di sini dikasih sedikit tepung maizena supaya nanti teksturnya itu agak-agak creamy gitu. Nah, kalau sudah begini, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Tinggal aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita angkat. Jadi ini kacangnya tetap krius-krius dan juga tahunya lembut dan ada sedikit kuahnya. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk tambahan sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!